Dan pemirsa, saat ini istri Brigjen Mangisi Situmorang, Mutiara, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dan penyekapan pada pembantu rumah tangga. Bagaimana jawaban Mutiara terhadap tudingan kekerasan dan penyekapan yang dialamatkan kepadanya? Kita sudah bersama dengan reporter Metro TV Dwininta Widyastuti. Dwininta, Anda sudah bersama dengan Mutiara Situmorang. Bagaimana penjelasannya selaku tersangka dalam kasus ini? Ya, Andini dan pemirsa, bahwa saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Mutiara Situmorang, yakni istri dari Brigjen Purnawirawan Mangisi Situmorang. Saya akan langsung mengkonfirmasi terkait dengan perubahan status dari saksi menjadi tersangka oleh Ibu Mutiara ini usai adanya gelar perkara pada hari Rabu kemarin. Selamat sore, Ibu. Sore, Mbak. Ibu Mutiara, bisa dijelaskan, Bu, bagaimana tanggapannya Ibu usai adanya perubahan status Ibu dari saksi menjadi tersangka oleh polisi? Katanya polisi menemukan bukti yang kuat untuk mengubah status Ibu menjadi tersangka. Biar Mbak, nanti proses hukum berjalan. Saya merasa tidak ada penyekapan, tidak ada penganiayaan, tidak ada KDRT di bawah umur gitu. Itu tidak pernah saya lakukan. Baik. Kemudian Ibu, kalau menurut Ibu, polisi menemukan bukti kuat apa, Bu, sampai bisa mengubah status Ibu menjadi tersangka? Ya mungkin, Mbak. Mereka itu kan suka juga berantem ya, Mbak ya. Siapa yang suka berantem ini? Ya bangsa yang cacat itu sepertinya bisu itu ya, Mbak ya. Dia suka pukul-pukulan, cakar-cakaran ya, Mbak ya, sesama dia. Begitu juga kepada teman-temannya yang lain seperti yang namanya istiqomah itu, istiqomah ya, yang orangnya ya katakan stres lah gitu kan. Itu langganan, Mbak, berantem, gigit-gigitan. Ya mungkin hasil dari situ mungkin dituduhkan kepada saya, biar Mbak nanti kebenaran itu kan akan datang. Jadi menurut Ibu, ketika misalnya ada hasil visum yang menunjukkan ada bukti-bukti kekerasan di tubuh mereka itu sebenarnya karena hasil mereka sering bertengkar, ya, bukan betul. dari Ibu, seperti itu? Bukan. Baik, Ibu, kemudian bisa diceritakan, Bu, kronologis bagaimana belasan pembantu rumah tangga ini bisa ada di rumah Ibu, kemudian apakah betul ada penyekapan dan penyiksaan nih, Bibi? Seperti penyekapan kan sudah pada dilihat semua ya, Mbak ya. Ternyata tidak ada penyekapan. Seperti penyiksaan itu kayaknya ya, Mbak ya. Awalnya mereka bagaimana bisa ada di rumah Ibu, Bu? Oh, untuk apa? Yang para PRT-nya. Ya, saya ini kan ada teman, saudara yang ada mungkin di Pulau Gadung ya, Mbak. Jadi misalnya seperti salah satu Rama ya, orang yang hamil, dia datang dari Bima dan pengen bekerja TKI ke Taiwan, ternyata tidak diterima. Tidak diterima, terus dia mencari pekerjaan sementara di sini untuk sampai melahirkan. Jadi datang ke rumah saya pada jam 10 malam. Saya melihat dia hamil, saya merasa kasihan, ya saya terima, Mbak. Dan begitu juga yang lain-lainnya seperti Riris juga begitu juga. Dari baik, tapi kalau misalnya untuk dugaan adanya penyekapan dan juga penyiksaan juga pernah dialamatkan kepada Ibu pada tahun 2013 sebelumnya? Tidak. Ibu tidak? Tidak ada, dan 2013 tidak ada, Mbak. Kalau dari salah satu pengakuan dari pembantu rumah tangga Ibu yang sudah pernah melaporkan kepada polisi, mereka mengatakan ada yang mengungkapkan mereka disiksa kemudian ditelanjangi. Bagaimana tanggapannya Ibu? Itu tidak benar, Mbak. Itu tidak benar. Kemudian juga katanya selama 3 bulan mereka gaji tidak dibayarkan, Bu, belasan pembantu rumah tangga ini. Itu kan mereka datang, Mbak, memakai perjanjian. Kalau dia nanti pulang, Ibu yang ngumpulin, nanti setelah pulang baru diserahkan. Jadi rencananya seharusnya mereka gajinya kapan, Bu? Setelah mereka mau pulang ke kampung. Itu rencananya kapan, Bu? Sudah ada? Ya kalau mereka pulang ya saya kasih, Mbak. Oke, baik. Kemudian besok rencananya Ibu akan diperiksa oleh Polres Bogor Kota sebagai tersangka untuk kasus ini. Kalau dari Ibu sendiri, bagaimana, Bu, kesiapan Ibu sendiri? Oh ya, saya siap, Mbak, karena saya tidak pernah melakukan penganiayaan, penyekapan, penjualan
tenaga kerja ya, seperti itu ya. Baik, nanti kira-kira Ibu akan mengajak kira-kira saksi siapa saja yang mungkin bisa meringankan Ibu, yang Ibu anggap bisa meringankan Ibu nanti? Ya, nanti kita lihat Mbak nanti. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, Andini, demikian dari Ibu Mutiara sendiri masih mengungkapkan bahwa ia bersikeras tidak bersalah dalam kasus ini dan dia siap untuk mendatangi Polres Bogor Kota untuk menjalani adanya pemberian kesaksian dari dirinya sebagai tersangka besok hari. Andini, kembali ke studio. Dwininta Widya Stuti melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.